Dan teman-teman semua, surat Al-Humazah ini bercerita tentang orang-orang yang suka mencela. Dan insya Allah sebagaimana biasa kita akan mulai dulu dengan uh, membahas tajwidnya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan translationnya dan dengan pengertiannya, tafsirnya insya Allah. Kita mulai baca sama-sama Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alright teman-teman, kita lanjut dengan surat Al-Humazah sama-sama. Silakan dibuka Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Di sini wailul likulli humazatil lumazah. Orang banyak salah di wailul likulli humazatil lumazah di idgham bila gunnah. Sebagian orang membaca wailun likulli humazatin lumazah. Jadi wailun likul itu langsung idgham bila gunnah. Jadi langsung ke lamnya. Likulli humazatil lumazah. Alright, kita lanjutkan. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Malahu akhlada. Di sini hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil karena dia hamzahnya berada dengan berbeda katanya dengan matnya. Alladzi jama'a malahu akhladah. Boleh dibaca 2, 4 ataupun 5 harokat. Alladzi jama'a malahu addada. Oke. Kemudian lanjutannya yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Malahu akhladah. Sama seperti sebelumnya yaitu majais munfasil. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla la yunbadan. Oke, nun sukun berklap. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Oke. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Di sini yang perlu diperhatikan allati tattali'u, ain, dua-duanya ain. Allati tattali'u 'alal afidah, agak susah biasanya. Innaha 'alaihim sadah fi 'amadin mumaddadah. Oke. Kita ulang lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Teman-teman semua, insyaallah kita akan artikan. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang surat Al-Humazah ini singkat aja insyaallah. Tapi karena ini tentang mencela ataupun yang lainnya, kita akan agak merembet-rembet kepada perjuangan Palestina insyaallah. Kita akan lebih banyak bahas tentang Palestina tapi insyaallah. Oke, di sini Allah katakan wailun. Wailun artinya celaka. Wailun likulli humazatin lumazah. Likulli setiap humazatin yaitu pengumpat, lumazah dan maupun pencela. Kata Ibnu Abbas, kata humazah humazah, lumazah berarti orang yang mencerca dan menghina. Adapun kata Imam Mujahid, beliau mengatakan al-humazah itu dengan apa namanya ya? Jadi mencela dengan tangan dan mata, maksudnya kayak merendahkan dengan mata gitu. Humazah. Gitu. Dengan tangan. Nah, kata Mujahid beliau mengatakan kalau al-lumazah itu baru dengan lisan. Kemudian di sini wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mencela orang lain. Padahal orang itu tidak melakukan apa namanya mencela orang lain, padahal orang itu tidak melakukan keburukan yang membuat Allah murka. Maupun orang lain membuat keburukan, kita tidak boleh mencela orang-orang tersebut. Tapi subhanallah hari ini kita tahu perjuangan Palestina luar biasa, tapi ada juga sebagian orang-orang yang mereka mencela perjuangan pejuang-pejuang Palestina seperti Hamas. Ada yang mengatakan itu Hamas adalah buatan Israel atau Hamas adalah buatan intelijen. Mereka ingin menyerang Israel supaya nanti Israel menyerang Palestina, membunuh anak-anak. Jadi banyak orang yang mencela perjuangan. Subhanallah. Kita akan masuk ke pembahasan apakah Hamas itu ketika menyerang Israel yang dengan 5.000 roketnya pada tanggal 7 Oktober dan menewaskan banyak orang, itu apakah dibenarkan dalam Islam? Ini yang menjadi pertanyaan. Subhanallah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Bukan. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wa ikhraj wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin. Orang bertanya, ya Rasulullah, apakah kita boleh berperang fi syahril haram, dalam bulan-bulan haram? Qul qitalun fihi kabir. Kemudian pembunuhan atau perperangan di bulan itu adalah sebuah dosa yang besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bi wa ikhraj wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat orang-orang yang melarang daripada
menuju ke masjid, kemudian orang-orang diusir daripada rumahnya, itu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diperbolehkan untuk mengangkat senjata melawan orang-orang itu. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka semua memiliki alasan-alasan tersebut. Mereka dilarang masuk ke Masjidil Aqsa, dilarang. Kemudian mereka diusir daripada rumah-rumah mereka. Bahkan ada video 2 tahun yang lalu sepertinya, ketika ada orang nanya, kenapa kamu curi rumahku? Dia bilang, kalau saya nggak curi rumah kamu, nanti yang ngerampas rumah kamu orang lain. Ini mindset seperti ini adalah mindset orang-orang Zionis Israel. Jadi subhanallah teman-teman, Allah memberikan excuse. Jadi ya, mereka semua dibenarkan untuk menyerang Israel dengan sekuat tenaga, karena mereka tidak diberikan keamanan, dilarang ke masjid, dan itu semua dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun seperti halnya kita kalau pernah mendengar kisah, kita pernah belajar tentang kisah perang Badar. Perang pertama dalam Islam itu adalah perang Badar. Apa pemicunya? Pemicunya adalah Rasulullah SAW diberi kabar bahwasannya akan ada karavan, akan ada rombongan pedagang daripada kafir Quraisy melewati lembah. Oke, lembah Badar itu, lembah Badar. Dan mereka membawa harta, membawa hasil perdagangan, emas, uang, beras, makanan, semua dibawa oleh orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kita akan menyerang mereka untuk merampas harta mereka. Tapi ingat, kita tidak boleh membunuh orang yang menyerah, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Kemudian, para sahabat oke, setuju. Karena apa? Mereka bilang, ya, karena ketika mereka dulu hijrah ke Madinah, meninggalkan Makkah, harta mereka semua disita, dicuri, dirampas oleh orang-orang Quraisy. Oleh karenanya, orang Quraisy ini sekarang pulang bawa harta, bawa banyak. Kita memiliki hak untuk mengambil apa yang mereka ambil. Tapi ada sebagian kaum munafikin, mereka mengatakan, "Hei, apa yang Muhammad lakukan? Dia hendak mencuri, hendak mengambil sesuatu yang orang baik-baik kok." Gitu. Ibaratnya gini, ini ada orang pedagang nih, nggak ada salah apa-apa kalau dilihat dari hal itu. Kalau dari kejadian ini, yang salah adalah kaum muslimin. Kalau dilihat hanya dari waktu itu aja. Kenapa? Mereka pedagang, bawa makanan, bawa semua hasil perdagangan, lalu orang kaum muslimin datang mengepung, mau mengambil, mau merampas. Ya. Tapi kita nggak bisa melihat segala sesuatu hanya dari satu waktu itu. Karena sebelumnya mereka telah merampas harta kaum muslimin. Dan hari itu orang-orang munafik, dan mereka lihatlah mereka mencoba merampas orang Quraisy. Dan orang-orang yang melemahkan perjuangan Rasulullah SAW, mereka ada. Bahkan sampai saat ini mereka semua sudah meninggal, sudah mati. Tapi orang-orang seperti ini akan ada yang akan mencemooh perjuangan kaum muslimin, yang mencemooh perjuangan orang kafir, mencemooh perjuangan melawan orang kafir, yang membunuhi, yang menyiksa, yang melakukan kekerasan kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat-sifat orang-orang tersebut. Dan kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, pertanyaannya kemudian, orang saudara-saudara kita hari ini, mereka banyak sekali yang berguguran. Bahkan terakhir aku dengar
tadi malam berarti pagi Indonesia ya, yang meninggal sudah 1.800, 500 anak-anak, 3 wanita, dan subhanallah, kita semua sedih mendengarnya. Kita doakan mereka semua diampunkan kesalahannya, diterima rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Oke. Dalam perspektif rohani, kita akan belajar uh, daripada kisah Rasulullah SAW, bahwasannya untuk saat ini kita nggak perlu bersedih untuk orang-orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah sampai pada kebahagiaan. Orang-orang yang meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana alladzina yaqulu bukan alladzina yaquluna rabbana bukan astagfirullah. Allah bilang innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka sudah meninggal, mereka beriman teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak penindasan. Mereka berjuang melawan penjajahan. Mereka ini, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Tatkala mereka menghadapi kematian, malaikat datang kepada mereka mengatakan, alla takhafu wa la tahzan. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Ingat, tadi malam kamu khawatir kejatuhan bom. Kamu khawatir akan dibunuh kapan saja. Kamu takut anakmu akan terjatuh, ini segala macam. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Takut. Tapi malaikat mengatakan, setelah ini kamu nggak akan lagi. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kesedihan. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah kamu meninggal, jasadmu memang tertindih di antara reruntuhan. Jasadmu tertindih di antara bebatuan, hancur lebur karena bom. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah, perpisahanmu dengan dunia mengantarkanmu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang sudah meninggal, kita tidak perlu bersedih untuk mereka, karena mereka telah mendapatkan kebahagiaannya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ingat, ayat ini turun kepada Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Jadi saat itu banyak sekali sahabat-sahabat yang gugur dalam peperangan. Kemudian para sahabat mereka menguburkan saudara-saudaranya. Dikuburkan bukan hanya dengan tubuh yang utuh. Ingat, ketika perang Uhud, orang-orang yang meninggal dimutilasi, dipotong-potong, dikuburkan tangannya, dikumpulkan tangannya, kakinya terpisah-pisah, dadanya terbelah, dimutilasi oleh kafir Quraisy. Mereka semua sedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Buat orang-orang yang hidup, orang-orang seperti kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang masih hidup, yang mereka masih terluka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu." Janganlah engkau merasa terhina. Jangan engkau merasa rendah diri. Janganlah engkau merasa hopeless, menyerah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan engkau bersedih. Engkau tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau tinggi di sisi bersama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk membantu kita yang ada di Palestina? Pertama adalah doa.
Doa saat ini yang bisa kita lakukan adalah doa. Karena bahkan Palestina, khususnya Gaza saat ini, tidak ada yang bisa masuk bantuan dari manapun. Dari Mesir mereka ditutup, dari Jordan mereka ditutup. Semua ditutup. Tidak ada yang bisa keluar dari laut. Mereka ada kapal-kapal Amerika. Yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu harus kita barengi dengan doa-doa dari kita. Dan itu yang pertama, doa. Yang kedua adalah kita sampaikan kebenaran. Kita sebarkan kebenaran. Bahwasannya apa yang terjadi di Palestina adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau ada misinformasi, ada pembohongan publik, kita harus speak up, kita harus menjelaskan. Insya Allah Subhanahu wa taala melihat apa usaha kita. Karena kita jangan sampai seperti kaumnya Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, itu di Palestina mereka ada orang-orang zalim, ada orang-orang yang kasar, ada orang-orang yang mereka membunuhi, yang punya senjata lengkap, punya tentara banyak, punya power yang kuat, di backup oleh berbagai negara, di backup oleh berbagai media. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa orang kaumnya Nabi Musa? Qala ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wahai Musa, di sana ada kaum zalim. Kamu berangkatlah ke sana. Kalau kaum zalim itu udah nggak ada, baru saya ke sana. Ibaratnya, orang Palestina, kamu di sana masih perang. Kamu di sana masih perang sama Israel. Nanti kalau kamu udah menang, baru deh saya ke sana. Baru saya ikut campur. Kata Allah, orang-orang ini mengatakan, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innahuna qa'idun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, kami nggak akan masuk ke sana selamanya sampai mereka nggak ada. Orang-orang Palestina, aku nggak akan menolong kalian, nggak akan mensupport kalian, nggak akan pergi ke sana, nggak akan melakukan apapun sampai mereka udah nggak ada, sampai kedoliman itu nggak ada. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kamu sudah, wahai Musa, pergi sama Tuhanmu, berangkat sama Allah, berperanglah di sana, kita akan menunggu. Jangan sampai kita menjadi orang seperti kaumnya Nabi Musa, yang mereka ini hanya melihat, hanya menanti tatkala perjuangan itu datang. Apa yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Kita bisa berdonasi, kita donasi. Kita bisa mendoakan, kita harus selalu mendoakan setiap sholat kita, selesai sholat kita, dalam sujud kita. Allahumma hafidh Masjidil Aqsa, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Doa-doa itu harus senantiasa kita lantunkan. Dan ini akan menjaga kita daripada sifat-sifat kaumnya Nabi Musa, yang tatkala saudara kita ditindas, berjuang melawan kezaliman, kita hanya melihat, kita tidak ingin campur urusan, ikut campur. Ingat, yang hak itu jelas, kebenaran itu jelas, kebatilan itu jelas. Dalam Islam kita tidak mengenal antara hak dan batil, ada netral di dalamnya. Aku netral aja. Aku nggak mau dukung Palestina dan nggak mau dukung juga Israel. Jadi orang yang apatis, nggak peduli. Nanti deh, nanti. Karena itu bukan urusanku. Ingat kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menyukai apa yang ada pada diri kita, ada juga pada
saudara-saudara kita. Kita senang kenyamanan, kita senang makan kenyang, kita senang hidup tidur aman. Kita juga harus mewujudkan itu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ingat, kita semua umat Islam bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, maka semua akan merasakan kesakitan. Insyaallah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Oke, kita lanjutkan pembahasan ayat kita. Allah katakan, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang-orang yang senantiasa mencela dan mengumpat. Siapa? Kemudian Allah lanjutkan, alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu orang-orang yang jama'a malahu wa 'addada, mereka mengumpulkan harta, wa 'addada, dan mereka menghitung-hitungnya. Ini sesuai dengan ayat Allah katakan wa jama'a fa'awa, yaitu orang-orang ini, golongan-golongan yang celaka ini, wa jama'a fa'awa, mereka mendapatkan kekayaan, memiliki kekayaan, tapi kemudian mereka ini menyembunyikannya, sibuk menghitung-hitungnya, tidak membantu orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah orang-orang yang celaka. Kemudian alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka berpikir yahsabu anna malahu, bahwasanya kekayaan mereka, harta mereka, akhlada, akan mengekalkan mereka, akan membuat mereka hidup lebih lama di dunia. Saya kalau punya uang banyak, saya bisa bayar rumah sakit, saya bisa punya makanan yang sehat, saya bisa hidup sehat, hidup saya lebih lama, umurnya bisa lebih panjang. Enggak, sekali-kali enggak. Banyak orang yang hidupnya sehat, tidak apa-apa, tapi dalam waktu usia muda sudah meninggal. Kata Allah, kalla la yumbadanna fil hutama. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutama. Orang-orang ini yang suka mencela, yang suka mengumpat, yang suka menyembunyikan harta, yang menghitung-hitung hartanya. La yumbadanna fil hutama. Orang-orang ini akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-hutama. Apa al-hutama itu? Sebagian ulama mengatakan al-hutama adalah hutama adalah nama daripada salah satu neraka. Wa ma adraka mal hutama. Kamu tahu apa tentang al-hutama ini? Allah katakan narullahil muqadah. Bahwasanya al-hutama adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Al-muqadah, yang allati tattali'u 'ala narullahil muqadah, yang menyala-nyala, yang kata Thabit Al-Bunani, beliau mengatakan api ini panasnya itu sampai kita yang terbakar luarnya, tapi panasnya sampai ke dalam, sampai ke hati. Kemudian mereka saking sakitnya, saking tersiksanya, mereka akan mati, dihidupkan lagi, dibakar lagi, dihidupkan lagi, dimatikan lagi. Subhanallah. Kemudian allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar ke dalam hati. Ini Muhammad bin Ka'ab mengatakan orang-orang yang disiksa dengan al-khutamah itu dia dibakar, masuk ke dalam saking panasnya api, cepat sekali masuk ke dalam hati, keluar dari tenggorokannya, kata Muhammad bin Ka'ab, kemudian hancur tubuhnya, disatukan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa berulang-ulang. Kemudian innaha alaihim mu'sadah, dan
orang-orang yang seperti mereka ini alaihim mu'sadah. Bagi mereka yaitu mu'sadah fi amadim mumaddadah, yang berada di dalam pilar yang terbentang, pilar besi atau yang terbuat dari api. Innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah, yaitu pada tiang-tiang, pada pilar-pilar yang 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 kokoh daripada besi. Jadi kalau di dalam penjelasan tafsir, orang-orang ini mereka dipasung di neraka di atas tiang-tiang, kemudian leher mereka diikat, kemudian dibakar oleh Allah Taala. Ini adalah tafsir daripada surat Al-Humazah, yaitu menggambarkan betapa celakanya, berapa pedisnya sisaan orang-orang yang mereka lalu mencela, mengolok-olok, menguat, dan mereka gemar menghitung-hitung harta tanpa mendermakannya. Baik, insyaallah mungkin itu adalah tafsir singkat daripada Al-Humazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada sifat-sifat tercela yang Allah sebutkan daripada surat ini, dan menjauhkan kita daripada neraka al-hutamah, menjaga kita daripada siksanya. Baik teman-teman, hari-hari ini kita akan melihat banyak sekali orang-orang, bahkan saudara kita sama muslim, mereka mencela perjuangan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi semoga kita termasuk orang yang memperjuangkan mereka. Aku punya apa namanya? Aku punya opini buat teman-teman semua. Insya Allah kita akan, buat teman-teman semua kalau setuju, salah satu untuk cara kita mensupport Palestina adalah dengan kita melakukan perang opini dengan orang-orang yang ada di Amerika, di Amerika, propaganda orang-orang Yahudi Israel ini. Mereka menyebarkan banyak video-video, dan insya Allah aku akan mencoba mengajak teman-teman semua. Aku bakal ngasih bikin skrip nanti teman-teman semua yang mau ikut, kita bakal bikin video sama-sama. Jadi kayak misalnya beberapa kata kalian ngomong, insya Allah sebagai support kita untuk Palestina. Mungkin itu teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh terkait surat ini ataupun terkait Palestina, insya Allah. Kalau kemarin ada isu Palestina ketika di Indonesia, kayaknya semangatnya luar biasa, kayak girohnya itu ada, dan aman-aman aja gitu. Kemarin kalau ini, aku sekarang di sini, masjid itu 24 jam, kayak pintu harus terkunci, kita harus tahu siapa yang keluar masuk, dan kita harus cek terus CCTV, karena situasinya sekarang lagi tidak baik-baik aja. Bahkan kemarin ada anak muda jamaahku di masjid, dia ditangkap sama polisi, didatengin sama FBI. Tapi akhirnya dilepasin, tahu nggak kenapa? Karena ada orang nelpon 911 bilang ada teroris. Waktu dilihat, ternyata gara-gara di mobilnya dia ada bendera Palestina. Manalah di Amerika, orang-orang yang anti Palestina mereka banyak sekali, karena hasil daripada brainwash, daripada cuci
dicuci otak mereka semua oleh media-media massa. Karena di sini kalian nggak akan nemu video-video warga Palestina, bayi-bayi Palestina, anak-anak Palestina yang terluka, yang terbunuh, yang tertindis, yang mereka semua yang kita kalian nggak akan temukan di video-video di TV di Amerika yang ada Israel terluka, perempuan Israel ditembakin, padahal itu bukan bukan Hamas. Jadi subhanallah, kebencian itu terus di, disampaikan, dan kita harus berjuang untuk melawan itu semua. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Kak, mau tanya, kalau misalnya cewek sama cewek pandang-pandangan tapi langsung paham apa yang dimaksud padahal belum ada sepotong keluar, apa itu sudah di pengumpat? Satu lagi Kak, memang ada ya sumber dari Quran atau hadis mengatakan kalau postingan mereka itu udah mau kiamat? Bukan, bukan. Oke. Pertama, kalau cewek-cewek pandangan, kemudian merendahkan gitu, itu sama. Kata eh, kata siapa tadi namanya? Astagfirullah. Kata Mujahid, Imam Mujahid, dengan pandangan itu sudah melecehkan, sudah termasuk mengejek atau mencerca atau menghina. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada sumber dari Quran atau hadis yang mengatakan kalau Palestina merdeka itu artinya sudah mau kiamat. Jadi itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Palestina akan menjadi pusat kekhalifahan terakhir di atas muka bumi. Yang akan menjadi khalifah adalah Imam Mahdi. Saat itu kita akan memerangi setiap orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Gitu. Tapi itu setelah Dajjal ya. Bukan setelah Dajjal. Jadi Dajjal dulu keluar, baru setelahnya Imam Mahdi akan turun, ke oke. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu bukan di dalam Quran, itu di dalam hadis. Kiamat tidak akan terjadi sebelum Palestina merdeka. Tayyib, insyaallah. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada, jadi nanti banyak sekali. Kalau dalam nubuatnya Rasulullah SAW yang apa sih namanya? Nanti pada sebelum kiamat itu ada namanya Khalifah ala minhaj nubuwah. Jadi akan ada kekhalifahan yang kembali kepada manhaj kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Baik, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan di sini insyaallah. Nah, aku masih ada kegiatan yang buat teman-teman semua. Tetap kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, kita support mereka, apa yang bisa kita bantu. Saat ini perang propaganda, kita harus nggak boleh apatis, kita nggak boleh berdiam diri, kita harus lakukan sesuatu. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan saudara-saudara kita yang di Palestina. Slogan Palestina itu
from river to the sea, Palestine will be free. Dari sungai sampai ke laut, Palestina akan merdeka, insya Allah. Alright teman-teman, kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan saya kembalikan kepada moderator kita. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini telah usai. Semoga kajian malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kajian pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat. Selamat berakhir pekan.